Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 413. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Siapa kamu? Kauri memandang orang itu dengan tatapan membara, seolah dia ingin melihat melalui topengnya. Bukalah matamu. Ariel baru saja dipukuli ke rumah sakit, dan kamu ditangkap. Suami dan istri tidak baik untuk waktu yang lama. Orang di sini adalah Renata. Itu bahkan balas dendam pribadi. Jadi Renata melakukannya tidak menghentikan rencana untuk menangkap Kauri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hal-hal baik akan datang begitu cepat. Ariel baru saja memasuki rumah sakit, dan Kauri juga ditangkap. Ariel di rumah sakit, apa yang terjadi? Suasana hati Kauri yang tenang tiba-tiba mengalami pasang surut yang besar. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Peninsula Hotel. Mendengar Renata membicarakannya, dia tiba-tiba menjadi gugup. Apakah kamu tidak tahu? Renata di bawah topeng menunjukkan senyum ceria dan melanjutkan. Dia dipukuli seperti anjing mati kemarin dan memuntahkan banyak darah. Sekarang dia terbaring di ranjang rumah sakit, bahkan tidak bisa bergerak. Tidak mungkin. Kamu sengaja berbohong padaku. Benar, Kauri berkata dengan terengah-engah. Dia tidak tahu siapa wanita di depannya. Dan dia tidak ingin mempercayai apa yang dia katakan. Membohongimu. Apakah kamu ingin melihat bagaimana dia dipukuli? Saya punya rekaman videonya. Setelah berbicara, Renata mengeluarkan ponselnya. Ketika Ariel dipukuli kemarin, dia diam-diam merekamnya. Dia awalnya berencana menggunakannya untuk mempermalukan Ariel di masa depan. Tapi dia tidak berharap itu berguna begitu cepat. Kauri berjalan ke Renata dan menyambar telepon. Ketika dia melihat video, Ariel terbaring di tanah dan memuntahkan banyak darah. Air mata mengalir seperti mata air. Siapa kamu dan mengapa kamu menyakitinya? Kauri dengan marah membenci Renata dan berkata dengan gigi terkatup. Melihat Lauri marah, Renata merasa lebih bahagia. Kebahagiaannya perlu dibangun di atas penderitaan orang lain. Mentalitas cacat semacam ini dibudidayakan di keluarga Wibowo. Karena kepribadian Helen yang berubah-ubah, dia akan dianggap sebagai saudara perempuan untuk sementara dan menamparkan wajahnya setelah beberapa saat, yang mengakibatkan kepribadian Renata hampir terdistorsi. Ketika dia berbaring di tanah, dia tampak seperti anjing mati. Sangat menyedihkan untuk dilihat, kata Renata sambil tersenyum. Kauri dengan marah berjalan di depan Renata. Dia hampir kehilangan akal, dan mengulurkan tangannya ke Renata. Renata mencibir dan menendang perut Kauri. Meskipun dia bukan seorang master, dia sudah akrab dengan bela diri sejak dia masih kecil. Dan dia juga telah belajar beberapa keterampilan bertarung. Itu adalah keuntungan untuk berurusan dengan Kauri. Dia sia-sia. Dan kamu juga sia-sia. Dan kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku. Renata berkata dengan jijik. Kauri setengah jongkok di tanah, menutupi perutnya dengan tangannya. Meskipun dia tidak menjalani kehidupan yang nyaman sebagai seorang wanita muda di keluarga Wijaya, dia memiliki sedikit pengalaman dalam melawan orang. Setelah beberapa saat, Kauri berdiri lagi dan berkata, "Siapa kamu?" "Identitas saya. Anda benar-benar sampah. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya?" Renata dengan jijik berkata. Kauri tersenyum ringan dan berkata, "Dengan topeng, Anda tidak berani menunjukkan wajah asli Anda. Saya pikir Anda bersalah dan takut. Anda tidak berani memberitahu saya." Ini membuat Renata sedikit kesal. Menarik rambut Kauri, Renata mengertakkan gigi dan berkata, "Berani mengatakan aku takut? Apakah kamu memiliki kualifikasi wanita jalang yang boros?" Kauri merasa kulit kepalanya akan dicabut, tapi dia tidak berkompromi dan berkata, "Bahkan jika saya menyebalkan, lebih baik daripada Anda yang hidup di bawah topeng dan tidak berani bertemu orang. Apakah Anda berani memberitahu saya siapa Anda?" Jadi, hal-hal ini dilakukan di belakang punggung Helen. Jika Helen tahu, dia tidak akan pernah berakhir dengan baik.
Jika kamu ingin melihat wajah asliku, kamu belum memenuhi syarat. Renata menarik Kaori ke tanah, dan kemudian berkata kepada orang-orang di luar pintu, "Kalian, masuk bantu saya." Laki-laki segera memasuki ruangan, tampak standby. Renata memandang Kaori dengan marah, dan berkata, "Pukul, pukul dengan keras." Setelah beberapa saat meninju dan menendang, Kaori berbaring di tanah, hampir tidak bisa bergerak, dan beberapa orang berhenti tanpa sadar. Takut mereka akan melakukannya, akan menyebabkan kematian. Namun, kemarahan di hati Renata masih menyala, dan dia memarahi, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa berhenti tanpa perintahku? Mengapa kamu harus berhenti?" Seseorang memberitahu Renata bahwa mereka baru saja menculik Kaori, mengambil risiko untuk menghasilkan banyak uang. Jika ada kehidupan manusia, sifat masalahnya akan berbeda. Apa yang kamu takutkan? Kamu tidak perlu bertanggung jawab bahkan jika kamu membunuhnya. Jika kamu ingin mendapatkan uang, terus pukul dia, kata Renata. Beberapa orang saling memandang, dan mata mereka sedikit tak tertahankan. Bagaimanapun, Kaori hanyalah seorang wanita, dan beberapa pria besar menggertaknya. Jadi bicarakan hal semacam ini. Betapa memalukan. Dan mereka sendiri tidak memiliki dendam terhadap Kaori. Itu sudah cukup untuk bertarung sejauh ini. Tetapi uang itu masih ada di tangan Renata, dan mereka harus mendengarkan perintahnya. Pukulan dan tendangan berlanjut. Kaori bahkan tidak bisa mengeluarkan suara teriakan, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan darah merah yang mengejutkan, seolah-olah dia akan mati. Saat itulah Renata meminta beberapa orang untuk berhenti, berjalan ke Kaori. Dia berjongkok dan berkata, "Pelacur bau. Sekarang kamu tahu apa yang salah dengan menyinggung perasaanku." Kaori merasa seluruh tubuhnya akan hancur, dan tidak ada yang tidak sakit. Dia tidak mendengar sepatah kata pun dengan jelas, dan berkata dengan samar, "Ariel akan membalaskan dendamku." Renata mencibir dan meraih Kaori. Rambutnya acak-acakan, memaksanya untuk mengangkat kepalanya dan berkata, "Lihatlah wajahmu yang menyedihkan." Ariel bahkan tidak bisa menahan diri. Bagaimana dia bisa membalaskan dendammu? Kaori memikirkan Ariel, dan senyum muncul di wajahnya. Hanya dalam keadaan ini, senyumnya tampak sangat menyedihkan. Dan dia berkata, "Dia bisa menangani semua masalah. Aku percaya padanya." Lelucon. Bagaimana dia bisa bertarung dengan kelompok Helen? Apa gunanya percaya padanya? Bagaimana bisa ada kesempatan untuk melawan? Renata berkata dengan jijik. Menurutnya, saat Helen datang ke Bandung, nasib Ariel sudah hancur, karena keduanya tidak berada pada level yang sama. Kaori menggelengkan kepalanya. Dia kehabisan tenaga untuk berbicara, dan tidak ada gunanya berdebat lebih jauh. Renata mengendurkan rambut Kaori, menyebabkan kepala Kaori membentur tanah dengan keras, berdiri, dan berkata kepada beberapa orang, "Coba lihat dia baik-baik." Setelah meninggalkan halaman pertanian, Renata melepas topengnya, dan wajahnya mengerikan. "Ariel, tunggu saja dan berlutut di hadapanku. Jika tidak, jangan berpikir untuk melihat jalang bau ini lagi," kata Renata. Di klub, beberapa orang yang dikirim untuk melindungi Kaori semuanya tergeletak di tanah, dan sepertinya mereka telah dipukuli dengan keras. Bino, yang mengangkat lengan bajunya, terengah-engah. Dia menyerahkan tugas yang begitu penting kepada beberapa orang terpercaya ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kehilangan Kaori dengan mata tertunduk. Mobil Kaori masih diparkir di pintu perusahaan, dan Bimo sudah meminta seseorang untuk menanyakan bahwa Kaori belum kembali ke villa di lereng gunung. Jelas, sesuatu telah terjadi. "Bos Bimo, apakah Anda ingin memberitahu Ariel tentang ini?" Rehan bertanya pada Bimo dengan wajah pucat. Kaori diculik. Begitu kemarahan Ariel membara, tidak ada yang bisa menjamin bahwa yang lain tidak akan terpengaruh. Bimo menggertakkan giginya dan berkata, "Bagaimana saya bisa memberitahu dia tentang kondisinya saat ini? Jika dia tidak merawat lukanya dengan baik, apa yang akan terjadi jika ada gejala?" Rehan juga tahu jika Ariel tahu tentang itu, dia pasti tidak akan pulih di rumah sakit. Ini pasti akan memperburuk kondisinya. Tetapi dalam situasi saat ini,
Rehan tidak dapat memikirkan cara apapun. Pada saat ini, seorang bawahan berlari di sebelah Bimo dan berkata, "Bos Bimo, menurut video pengawasan di tempat kejadian, Nona Kauri pasti dibawa ke sebuah van, tetapi plat nomor mobilnya ditutupi. Saya sudah mencoba mengambilnya, pengawasan di sekitar, tetapi saya tidak dapat menemukan kemana van itu pergi." Bersambung.